Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam beberapa pekan terakhir tampil sebagai salah satu pejabat yang paling vokal menyoroti maraknya impor pakaian bekas ilegal atau thrifting. Di tengah desakan sebagian pedagang agar impor pakaian bekas dilegalkan dan dikenai pajak, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka ruang legalisasi dan akan memperketat seluruh jalur pengawasan untuk menghentikan masuknya barang-barang ilegal tersebut. Sikap tegas ini sejalan dengan koridor hukum yang sejak lama melarang impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang mewajibkan seluruh barang impor berada dalam kondisi baru. Pelanggaran atas aturan tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Aturan tersebut dipertegas lewat sejumlah regulasi turunan, termasuk Permendak 51-MDAK-7-2015 dan Permendak 40-2022 yang secara jelas menetapkan pakaian bekas sebagai barang terlarang untuk diimpor. Regulasi ini tidak hanya ditujukan pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen. Purbaya menekankan bahwa penindakan difokuskan pada importir dan jaringan penyelundupan, tidak sekedar pedagang eceran. Pemerintah memperkuat pengawasan di pelabuhan, gudang, jalur distribusi domestik, serta pusat perdagangan yang dicurigai menjadi titik peredaran pakaian bekas ilegal. Purbaya menegaskan bahwa barang ilegal tidak dapat dilegalkan, meski ada tawaran pembayaran pajak. Pernyataan ini sejalan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menegaskan bahwa pelarangan impor pakaian bekas tercantum jelas dalam Permendak 40-2022 dan pembayaran pajak tidak mengubah status hukum barang. Langkah penindakan ini juga bertujuan melindungi industri tekstil dan garmen lokal, serta masyarakat dari dampak kesehatan dan ekonomi. Pakaian bekas ilegal dianggap mengancam industri domestik, sekaligus berpotensi menjadi media pembawa penyakit. Pemerintah ingin memperkuat basis pasar dalam negeri agar UMKM tekstil dan garmen dapat berkembang sebelum bersaing di pasar ekspor. Asosiasi Perstekstilan Indonesia memperkirakan kerugian negara akibat maraknya peredaran pakaian bekas ilegal mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Sementara, pelaku UMKM mengapresiasi penindakan yang membuka peluang pemulihan usaha kecil. Selain pemusnahan, pemerintah juga mengkaji opsi daur ulang pakaian bekas ilegal sebagai bahan baku lain, dengan mempertimbangkan aspek biaya, kesehatan, dan keamanan. Opsi ini masih dibahas lintas kementerian, termasuk Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan. Pemerintah menegaskan bahwa selama kerangka undang-undang dan Permendak masih melarang impor pakaian bekas, aktivitas thrifting tetap dikategorikan ilegal. Meskipun ada dorongan dari sebagian pedagang dan konsumen yang mengaitkannya dengan harga terjangkau dan keberlanjutan lingkungan.